Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom semuanya. Saya mau lihat lambaian tangannya, shalom. Ya, shalom juga kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita percaya hari ini adalah lawatan Tuhan bagi kita, amin. Baik, sebelum kita berdoa, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, tidak naik turun. Kita sama-sama menjaga kesehatan di ibadah ini. Terima kasih, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib membuat kami menang Tuhan. Kami diluputkan dari maut. Kami menang melawan maut. Kami ada Tuhan, kami punya kuasa. Karena Tuhan Allah kami yang berkuasa. Kami punya kuasa untuk mematahkan setiap tipu muslihat iblis. Mematahkan setiap maut. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau sungguh baik dan dahsyat. Kami percaya ada lawatan Tuhan di ibadah pada siang hari ini. Ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, boleh dipulihkan, boleh dihiburkan. Semua karena kami punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan kita yang baik dan dahsyat. Amin. Sama nyanyikan dengan sukacita. Hey, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama kita nyanyikan. Dia mati bagi, amin. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat.
sangat baik. Yesus, Dia baik. Saya mengajak jemaat bernyanyi. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita mau naikkan suara kita bagi Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Oleh darah anak domba. Kita sama-sama nyanyikan. Oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, Amin. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita. kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Tuhan kita memang dahsyat. Karena Engkau kami diluputkan Tuhan dari maut.
kami boleh ada sampai hari ini semua karena pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, amin, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Engkaulah karya terbesar di dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah karya terbesar di dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku. Yang ku miliki dan ku hargai.
bersyukur dan bangga ya Bapa akan putramu Yesus Kristus yang telah mengorbankan tubuh, jiwa, raga, bahkan telah mencurahkan darahnya bagi kami, sehingga kami layak datang kepadamu ya Abba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada Jumat Agung ini Tuhan, darah putramu pun tercurah buat bangsa Indonesia ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya 85% bahkan lebih seluruh rakyat Indonesia pasti akan menerima Engkau dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi Tuhan perubahan yang sangat luar biasa ya Bapa. Karena darah putramu sudah tercurah buat bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu atas pengorbanan putramu Yesus Kristus buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengimani Tuhan, buat negara kami Indonesia dengan kepemerintahannya Pak Joko Widodo dan juga Pak Amin Mahruf. Inilah saatnya terjadi pemulihan ya Bapak. Pemulihan dari segi ekonomi, dari segi rohani, dari segi semuanya Tuhan akan terjadi pemulihan. Bahkan Tuhan, dari pelosok-pelosok, bahkan dari pulau-pulau, dari kabupaten, semua provinsi Tuhan. Mereka datang sujud menyembah dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapak. Kami juga meyakini Tuhan dengan darah putramu tercurah buat bangsa kami. Kami katakan tidak ada lagi COVID maupun apapun lagi lain yang ada di Indonesia. Sudah ditabiskan, sudah ditahirkan dan sudah tidak ada lagi Tuhan. Bahkan juga di seluruh dunia sudah tidak lagi virus seperti itu Tuhan. Karena kami mempunyai suatu kekebalan tubuh kami yaitu melalui darah Yesus. Ketika kami mengaku dan percaya dan memakan dagingmu dan darah putramu, maka kami semua sudah terproteksi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa atas kesatuan unity, atas jajaran TNI Polri ya Bapa. Terima kasih. Indonesia sekarang sudah aman berada di dalam tanganmu ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur kepada para jajaran untuk tim medis. Engkau juga telah menguatkan mereka untuk mereka terus berdiri tegak. Mengawal Indonesia, rakyat Indonesia selalu sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah menyembuhkan saudara kami, teman-teman kami, rakyat Indonesia yang terkapar COVID. Engkau sudah sembuhkan oleh darah putramu. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan. Sebelumnya kami akan ingatkan, kami persilakan untuk jemaat yang baik online, untuk nanti memberikan persembahan, baik itu bisa melalui QR, yaitu untuk BBCA, ada juga melalui bank lainnya, kami persilakan, bisa ada di layar televisi, dan juga untuk jemaat yang hadir pada hari ini, bisa memberikan persembahan melalui QR, atau juga melalui kotak persembahan. Baik, kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan. Adakah dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Sudah semuanya? Kalau belum, biar nanti petugas aser kami akan memberikan. Oke, baik, kita akan menghitung hitungan ketiga dan kami undang untuk bangkit berdiri. Ya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan pekerjaanku, dan bisnisku.
Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan kembali pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa Yehova yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami beribadah, kami menaikkan pujian penyembahan. Sorga dengar ibadah kami, sorga terima penyembahan kami. Bahkan kami diberi kesempatan juga untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan sekarang kami mau menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu, kami berdoa, kami beribadah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Hari ini kita merayakan perayaan yang diwajibkan oleh Alkitab atau firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada ayatnya, rayakanlah Paskah atau Passover. Bahkan tidak ada ayatnya rayakan Natal gitu ya. Tapi kita juga boleh merayakan, bukan enggak boleh ya. Paskah Perjanjian Lama, saya akan mulai dari situ. Bilangan 28 ayat 6, saya baca versi Alkitab Direct atau Literal Translation. Ya, bedanya apa? Bedanya di sini menggunakan kata Yahweh atau Yehovah di Alkitab saya. Ya, saudara boleh baca sesuai dengan Alkitab saudara. Kalau saya ditanya, Pak, nama Bapa itu siapa? Yahweh, Yehovah. Boleh nggak panggil Bapa? Boleh, karena Tuhan juga mengajarkan Bapa kami yang ada di sorga. Karena status kita anak, maka Yehovah itu Bapa kita. Bagi orang Yahudi itu kurang ajar gitu ya. Kenapa Yehovah dipanggil Bapa? Gitu. Apalagi Yesus diakui sebagai Tuhan, dianggap bidat. Maka orang-orang Kristen dianiaya waktu itu. Tetapi kita merayakan apa? Paskah, saya mulai dengan Perjanjian Lama. Bilangan 28 ayat 16, pada bulan yang pertama, pada hari ke-14, bulan itu adalah perayaan Paskah bagi Yehovah atau Yahweh. Bulan pertamanya orang Yahudi adalah bulan saat mereka keluar dari Mesir. Ya, kalau kita sekarang bulan ini ya April ya. Apa sih yang dirayakan pada waktu itu? Ulangan 16 ayat 1. Peliharalah bulan Abib, ya kan dimulai dari A, ya bulan pertama itu Abib. Rayakanlah Paskah bagi Yahweh Elohimmu, karena pada bulan Abib itu Yahweh Elohimmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tak terpisahkan. Alkitab kita dua bagian. Perjanjian Baru bukan menggantikan Perjanjian Lama, tapi menggenapi hal-hal yang berhubungan dengan ritual agama ibadah, khususnya penebusan.
Alkitab perjanjian lama masih berlaku, Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru sama, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus berkata, aku sudah ada. Cuma dalam bentuk roh, ya. Maka pada mulanya firman itu bersama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Elohim. Elohim itu menjadi manusia dan diberi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedikit ke mesianikan, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach. Saudara menyebut Tuhan Yesus Kristus juga enggak salah. Panggil saya Jarot boleh. Yang enggak bisa bilang panggil saya Pak Jalot juga saya enggak marah. Apalagi saya yang menciptakan lidah saudara gitu ya. Jadi ada orang bisa ditulisnya sama, panggil bule gitu ya, Jesus, kita Yesus. Anda bingung mungkin ya, itu kenapa Apple bacanya Apple. Orang Jerman itu membaca seperti apa yang tertulis, jadi bahasa Jerman lebih gampang. Yang bahasa Inggris dulu, kenapa Apple ya, kan tulisannya Apple. Makanya YHWH pun bacanya bisa macam-macam. Apalagi saya punya teman namanya Koden, saya panggil Pak Daniel Alexander. Dia hebat banget tuh. Pacarnya udah bertahun-tahun tinggal di Kanada, menikah. Malam pertamanya terbang ke Papua, sampai sekarang masih di Papua. Ya sekarang keliling dunia juga dia pelayanan. Tapi home base-nya di Nabire. Sejak tahun 80-an. Konsisten melayani Papua. Rod, aku ketemu Rod, di Papua ini ada suku Rod, gak bisa bilang S. Lidahnya emang begitu. Jadi kalau bilang S itu T, Tuhan, Yitut, Klitut. Masuk surga enggak mereka? Lah siapa yang bikin lidah? Tuhan juga kan? Jadi kalau Anda menyebut Jesus, Yesus, Yeshua, HaMashiach, boleh juga. Anggap aja ini pistol, ini tangan saya. Saya ledakkan, bunyinya apa? Wah itu kalau orang Jepang, Korea, Indonesia, Amerika, Belanda suruh menulis apa yang didengar, ada yang dor, ada yang bang, ada yang ceger. Siapa yang benar? Semuanya benar. Bunyinya sama, telinganya dengarnya beda-beda, menulis ulangnya berbeda. Zaman dulu kan gak ada rekaman, ada voice note, gak ada. Segala bangsa datang ke Yerusalem, Petrus khotbah, bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, gitu ya. Bunyinya dengarnya beda-beda, pulang ke negaranya masing-masing, nulisnya beda-beda. Bahasa kan bukan cuma hanya spelling ya, ada telinga juga. Saudara dengar khotbah saya bagus, pulang ke rumah cerita, tadi khotbah bagus loh Pak Jalot, Pak Jalot. Orangnya nggak pelo, tapi karena dengarnya Jalot, dia cerita yang lain. Ketemu saya panggil Pak Jalot, saya nggak marah. Jadi soal pengucapan itu masih ada toleransi ya, dalam arti bisa dipahami. Tapi Anda tahu siapa yang kita sembah, yang kita berdoa kepadanya, maka sering kadang penegasan. Bahkan bangsa orang Yahudi pun ada penegasan. Tuhan kami, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kadang disebut begitu untuk ceritanya ini loh. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadinya jelas yang mana? Ya, oke. Nah, Tuhan itulah yang pada zaman Musa dan bangsa Israel mereka menyebutnya Yahweh. Dan Yahweh memerintahkan untuk merayakan Paskah. Paskah yang mana? Paskah di mana waktu itu Yehova mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Paskah itu apa waktu itu? Melepaskan bangsa Israel, membebaskan mereka dari perbudakan. Hebatnya Alkitab kita ditulis dalam kurun waktu ribuan tahun oleh berbagai orang, nyambung satu tema. Karena inspiratornya sama, Roh Kudus. Di mana Paskah perjanjian baru adalah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau perjanjian lama dari perbudakan, betul-betul bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan hari itu dibebaskan. Cerita pembebasannya, wah lebih seru lagi. Atau kita baca dulu ayatnya ya. Keluaran 12 ayat 27.
Maka kamu harus mengatakan korban Paskah adalah bagi Yahweh yang melewati rumah-rumah Bani Israel di Mesir ketika dia menghukum orang-orang Mesir dan menyelamatkan rumah-rumah kita. Umat tersebut menundukkan kepala dan menyembah. Jadi Paskah waktu itu memperingati apa? Ketika malaikat maut menjelajahi Mesir dan membunuh semua yang sulung. Jadi kalau bayangin anak pertama laki-laki menikah dengan istrinya anak pertama juga. Anaknya 2, satu anak pertama, saudara bungsu. 3 mati di rumah itu. Tiba-tiba satu orang yatim piatu. Lapor Pak RT, RT-nya lagi nangis. Anakku juga mati, lapor RW, anaknya mati juga. Lapor camatnya mati juga. Itu seluruh bangsa Mesir meratap, yang sulung bahkan bukan cuma anak saudara. Anjing, kucing, domba, lembu, sapi yang sulung mati semuanya. Lalu malaikat maut tadi begitu melewati rumah tapi ada darah anak domba. Di pintu, di jendela, selamat. Dan sebelum hari itu Tuhan berfirman lewat Musa. Suruh bangsamu hari ini pakai ikat pinggang, pakai sepatu, siap-siap pergi. Tapi sebelumnya sembelih anak domba. Umurnya 1 tahun, enggak boleh yang cacat, enggak boleh yang ada kudisen, pincang, yang bagus. Sembelih, darahnya oleskan di pintu, oleskan di jendela. Malaikat maut lihat darah, dia enggak cabut nyawa. Sama, perjanjian baru juga begitu. Darah Yesus membuat kita selamat dari maut. Darah Yesus menghapus dosa kita, malaikat maut enggak bisa lihat. Kalau toh kita diambil nyawanya, bukan malaikat maut bawa ke neraka. Kita mati, roh kita pulang kampung, mudik ke sorga. Ya, karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka roh kita ada roh kudusnya. Itu buat kita selamat. Paskah perjanjian lama dan baru esensinya sama, beda cerita. Tapi apa? Perjanjian lama pertama pembebasan dari budak, perjanjian baru dari budak dosa. Perjanjian lama dilewati dari kematian jasmani, kita merayakan Paskah, disuruh bersuka cita. Wah, ini kok bukannya malah berduka cita, kan kematian. Kematian Kristus itu kebangkitan kita. Kematian Kristus itu hidup kita. Maka Paskah ini di mana Tuhan Yesus pada hari Paskah dia dibunuh. Bukan sebuah kebetulan, memang itu nubuatan. Makanya apa? Makanya Yohanes 1:36, Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, Yohanes 1:36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Elohim, anak domba Allah dalam terjemahan baru. Pada waktu Paskah perjanjian lama, ini Yohanes Pembaptis ngelihat ini belum perayaan Paskah. Tapi sudah menyebut hal itu. Sekali lagi, Kejadian sampai Wahyu ditulis oleh orang yang berbeda, diucapkan oleh banyak pelaku. Bisa satu terminologi, satu teologi, satu konsep. Jedah waktunya ribuan tahun panjangnya. Itu yang menarik bagi saya di Alkitab. Yang menarik lagi bahkan penulisnya bisa ngerti apa yang ditulis, tapi dia harus tulis karena diperintahkan sama Roh Kudus. Apa yang dia nggak ngerti? Terutama bahasa-bahasa nubuatan. Tapi akhirnya digenapi terjadi. Itu kan menarik ya, saya kan menulis buku. Saya nulis sudah 66 buku. Itu kadang yang buku yang lama harus saya revisi. Salah. Kita tidak perlu direvisi. Justru menariknya itu ketika kok kayak bertentangan ya gitu. Ini gimana sih Alkitab bikin bingung itu. Belajar bahasa asli, belajar konteks budayanya pada waktu itu. Oh, ternyata nggak bertentangan begitu. Jadi kalau buku dikarang, enak. Yang bertentangan diharmonisasikan gitu. Tapi kan malah jadi nggak benar. Itu hebatnya Alkitab menurut saya ya. Oke, balik lagi ke Paskah. Jadi Paskah perjanjian lama adalah esensinya satu dimerdekakan dari perbudakan. Yang kedua diluputkan dari kematian. Karena yang sulung mati semuanya, tapi ada darah maka keluarga itu selamat. Makanya kalau orang Yahudi itu anak pertama itu kayak miliknya Tuhan, melayani Tuhan.
Karena pada waktu itu pernah terjadi di mana yang sulung mati semuanya, tapi Yahudi anak sulung nggak mati. Jadi kayak substitusi, ya sudah sekarang hidup bagi Tuhan. Itulah kenapa kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita jadi imamatnya dunia ini. Seperti orang sulung menjadi imamatnya bangsa Israel. Jadi konsepnya nyambung semuanya ya, lama dan baru. Nah dalam perjanjian baru ditegaskan lagi dalam 1 Korintus 5, 7 dan 8. 1 Korintus 5, 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kalau orang Yahudi betul-betul merayakan Paskah perjanjian lama, karena mereka sebagian besar belum Kristen, di antaranya dengan makan roti tidak beragi. Roti itu dikasih ragi, fermentasi, terus dibakar. Karena fermentasi mengembang, ya kan, empuk, nggak beragi, bantat, alot, kayak roti canai gitu loh. Ya, itu roti untuk merayakan Paskah. Kita nggak usah merayakan Paskah dengan roti begitu ya. Kita merayakannya dengan pesta. Wow, lupa kematian kok pesta. Kematian Kristus itulah hidup kita. Substitusi, penyelamatan, diluputkan, kan begitu kan. Bangsa Israel diluputkan dari maut. Mereka selamat, mereka hidup. Bahkan waktu itu saking sedihnya bangsa Mesir, ini malapetaka udah banyak banget. Kan ada 10 kutuk tulah di Mesir. Akatuta sambi hubel gesul gitu. Saya dari SMA saya ngafalin begitu sampai sekarang gak lupa-lupa. Urutannya pun urut. A, air jadi darah. K, kata tu, kutu. Akakuta, sampar, bi, bisul, sul. Akatuta sambi, bi, bisul. Hu, hujan. S. Akatuta sambi hu, hujan. Hu, belalang, gelap gulita, sul, anak sulung mati. Iya, apal saudara ya. Tulah pertama Firaun mengeraskan diri, tulah kedua mereka masih mengeraskan hati, tulah ke-10 anak sulung mati. Mungkin Firaun lagi mau dilaporin ke anak buahnya, orangnya jadi lapor, di kerajaan pun mati semuanya yang sulung. Akhirnya mereka bilang sama Musa, sama bangsa, udah pergi dari bangsa ini, pergi. Mereka meratap bangsa Israel sorak-sorai merdeka. Bahkan Alkitab menulis bangsa Israel itu, bangsa Mesir itu sampai memberikan cincin emas. Udah pergi dibawa, dikuasai emas permata. Ngangkut barang-barang berharga, bawa pergi. Sukacita, pesta. Makanya bangsa Israel merayakan Paskah itu sebagai pesta. Sebagai kemenangan, sebagai penyelamatan, lolos dari kematian, kemerdekaan dari perbudakan. Demikian juga Paulus berkata kepada orang Korintus, mari kita berpesta dengan kemurnian, dengan kebenaran. Karena anak domba Allah, domba Paskah telah disembelih, yaitu Kristus. Kita lihat filmnya ngeri banget gitu ya, bagaimana prosesi penyaliban tuh panjang banget. Dari penangkapan, dicambuk, disesah, wow. Saya pernah dengar cerita, lupa namanya tapi ingat ceritanya, kisah nyata di Amerika. Ada anak kembar identik namanya. Satunya bandelnya kurang ajar, mabuk judi, satunya baik banget. Jadi kembar identik wajah, tapi sifatnya bertolak belakang. Singkat cerita, si bandel ini nggak tahu berbuat apa, kejar polisi, mau ditangkap, pulang ke rumah. Dan ceritanya si bandel ini si kakak. Ya kembar sebenarnya nggak ada kakak ya, namanya kembar identik. Pulang ke rumah, waduh, bajunya ada darahnya, jangan-jangan bunuh orang ini. Tapi si adik ini kayak nangkap sesuatu nih dalam bahaya. Udah buka pintu belakang, lari, begitu ya. Lalu waktunya singkat, si adik pakai baju kakaknya. Pintu belakang tutup, polisi datang, dia ditangkap. Proses diadili, vonis sesuai dengan kejahatannya, hukuman mati. Si kakak yang lari itu ya lari,
menghilang, pindah negara bagian. Singkat cerita, ya bertahun-tahun kemudian tetap ada rasa pengen ya, ketemu saudara kembarnya, pulang ke rumah. Kok rumahnya kosong, kotor, tapi ya nggak ada yang menghuni, kayak di Indonesia kadang rumah kosong dihuni orang lain. Dia dobrak pintu, ya lantai penuh dengan debu. Dia tertarik untuk melihat beberapa majalah tanggal-tanggal yang mendekati dia kabur. Dan dia betul-betul terbelalak karena judulnya adalah penjahat ditangkap. Majalah koran berikutnya lagi, majalah disidang. Majalah berikutnya lagi, vonis hukuman mati. Majalah berikutnya lagi, masuk penjara menunggu eksekusi. Bulan berikutnya lagi, eksekusi dijalankan. Wah, selesai kasus. Si adik tahu betul, si kakak tahu betul bahwa saudara kembarku yang mati. Itu menggoncang hidupnya bahwa saudaranya sampai rela nyuruh dia lewat pintu belakang, dia tutup, ternyata dia kasih kesempatan saya lolos dan dia membiarkan dirinya ditangkap. Dia tergoncang hidupnya. Dari data-data di koran itu dia cari kuburannya, ketemu. Nangis dia di situ. Di depan pusara kuburan saudara kembarnya, dia berjanji, aku mau gantikan hidupmu. Hidupnya kacau. Kembar sewajah tapi hidupnya kacau. Itu mengubah hidup dia. Sama dengan Paulus, dia bunuh orang percaya. Dia saksi bagaimana Stefanus dilempari batu. Dia kejar jemaat-jemaat. Sampai suatu ketika dia sedang dalam perjalanan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dia buta, bluk jatuh. Posisi bersalah, keadaan buta, gak berdaya. Mau dibunuh juga gampang. Hebatnya cerita itu. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi ke sana. Dia pergi ke sebuah rumah seorang nabi. Nah, dia takut dikira pura-pura buta mau nangkep. Sehingga Roh Kudus juga bicara. Dan justru Tuhan berkata kepada Paulus, aku gak bunuh kamu, aku gak hukum kamu. Kamu jadi rasulku. Saulus matanya sembuh dari buta, itu pun para rasul yang lain masih ketakutan. Dikira-kira dia pura-pura bertobat mau mencari jaringan untuk menangkap. Sampai akhirnya betul-betul orang percaya kalau dia betul-betul bertobat. Kenapa Paulus bertobat? Dia jahat. Dia ketika bertemu sinar yang kuat itu, dan dia buta. Gampang untuk dibunuh, tapi dia gak dibunuh. Itu membuat Saulus merasa bahwa hidupnya adalah perpanjangan. Maka Saulus menjadi Paulus yang lebih rajin daripada rasul yang lain. Kalau Anda buka Alkitab yang namanya Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, itu semuanya adalah nama-nama kota di mana Paulus datang ke situ, rintis di situ, penginjilan di situ, dianiaya di situ, menang di situ, buka gereja di situ. Dan suratnya yang dia tulis dari penjara itu dikanonkan, sekarang kita mewarisinya sebagai Alkitab. Saulus berubah jadi Paulus, kenapa? Dia mengerti arti penebusan. Bahwa harusnya dia mati, tapi dia hidup. Dia hidup akibat Yesus yang mati bagi dia. Kan Alkitab berkata, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ada nggak di sini yang belum pernah berdosa? Sekolah nggak pernah nyontek, ditanya orang tua nggak pernah bohong, ditanya istri, kamu punya duit berapa? Ini tabungan saya tolong diprintkan sekalian, begitu ya kan. Ada loh suami yang jujur banget, rajin banget, bukan jujur ya maksudnya. Dia tuh punya gaji tuh kasih amplopnya sama istrinya, nih amplopnya masih tertutup Pak Jarod, suami saya mah baik Pak, ngasih saya gaji Pak, amplopnya masih tertutup. Betul Bu, di kantor udah pindah amplop yang lain. Oh Pak, kalau suami saya Pak, kantor suami saya mah Pak, gaji langsung ditransfer rekening Pak. Betul, dia gak ada accounting, dia kasih nomor 2 rekening, minta dibagi. Tapi Bapak Ibu tidak orang seperti itu. Jujur, gak pernah bohong, gak pernah nyontek, gak pernah mikir negatif.
Diajak orang mikir negatif aja, ngomong positifnya. Orang itu hidungnya bulat ya, iya tapi hatinya baik banget loh, gitu ya. Diajak ngomong negatifnya, ngomongin baiknya. Kalau di luar ruangan ini, waduh diajak ngomong baiknya, ngomongin jeleknya. Orang itu cantik ya, iya tapi kakinya gede banget. Orang itu pelayanannya luar biasa loh, iya pelayanan, anaknya nakal-nakal. Anda nggak pernah begitu, nggak pernah ya, nggak pernah mikir negatif, nggak pernah bohong, nggak pernah berbuat dosa. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Angkat tangannya. Yang angkat tangan dosa juga dosa bohong. Yang angkat tangan dosa juga dosa bohong. Jadi saudara tuh adilnya masuk neraka. Saya dulu, waduh, Jarod Wijanarko, tua kelas, juara kelas. 81 pelajar teladan Kota Solo, 82 bintang pelajar. Pelajar teladan itu apa? Di kampung baik, ikut pramuka, suka nolong, gak pernah absen. Bintang pelajar, nilainya 10 semuanya, angkanya 100, masuk IPB tanpa tes, kedokteran UNS tanpa tes, tinggal pilih yang mana. Merasa baik. Datang KKR-nya Kak Yeremia Rim. Kesalehan itu seperti kain kotor. Kesalehanmu seperti kain kotor, kata Yesaya sebelum Yesaya berbicara mengenai nubuatan soal Mesias yang akan dianiaya. Itu kesalehanmu seperti kain kotor. Baik itu. Iya saya baik, pelajar teladan. Tapi kayak kain kotor, najis. Waduh dia ngomong kata najis saja sudah langsung plak. Suka nonton film porno. Cabul, plak, sering onani. Saya ditantang waktu itu. Kalau kamu mati hari ini, sorga atau neraka? Yakin sorga. Wih saya gak pernah mikir soal mati loh, masih muda, masih SMA. Tapi malam itu saya mulai mikir bener loh. Kalau saya mati beneran ya malam ini. Wih gak bisa tidur. Bener gak sesorga? Wih, waduh malam itu saya bilang Tuhan Yesus aku butuh Tuhan, aku bukan orang baik. Orang lain bilang aku baik, aku bukan orang baik. Aku najis, aku cemar, aku porno. Waktu itu saya bilang Tuhan Yesus, kebaikanku gak cukup buat masuk surga. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya lahir baru. Karena saya sadar bahwa saya baik, benar baik. Tapi juga selain itu diam-diam, waduh. Tetangga punya mangga saya maling. Buku perpustakaan berapa yang ku maling? Sampai tetangga saya itu punya ayam saudara. Tapi saya paling yang pinter loh. Saya nyuri buku perpustakaan gak pernah ketahuan. Tetangga saya punya telur tak ambil. Jangankan yang punya telur. Ayamnya pun gak merasa kalau ku ambil. Mau diajari caranya? Telurnya saya ambil. Saya lubangin pakai jarum. Kecil banget. Tapi ngelubanginnya atas sama bawah. Kalau cuma atas gak bisa keluar isinya. Kalau di lubangnya atas kan udara masuk di sini. Isi cairannya keluar. Kelongsongannya masih kelihatan utuh, balikin lagi. Ayam pun masih mau ngeremin. Cuma sekian minggu gak ada netes. Dipatok sama dia, ya gak ada isinya, gak pada bisa netes. Jadi yang punya ayam marah sama ayamnya. Gimana sih ayam dipercayain semuanya? Gak ada yang tahu saya maling. Saya bertobat di Bogor, saudara. Itu lahir barunya di kota Bogor. Tuhan bilang, bertobat, saya bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, pengecut, dosa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dosa sama manusia, minta ampun sama manusia. Saya pulang ke Solo loh, ngaku dosa sama yang punya pohon mangga. Pertobatan saya kayak gak seradikal Paulus, tapi saya pulang kampung loh. Saya mencari mangga yang saya curi, saya cari yang rubah. Saya mau ngaku dosa. Yang paling berat tuh waktu saya harus ngaku dosa sama mantan pacar, saudara. Loh, saya masih ragu-ragu Tuhan, masa sampai begini sih Tuhan, udah aku minta ampun sama Tuhan aja deh gitu. Wah, dapat Alkitab ayat, kalau engkau ada di mezbah dan tahu isi sesuatu di hati orang lain, tinggalkan mezbah. Ayatnya itu ada dua, kalau kamu di mezbah, ada sesuatu di hatimu, kecewa kepahitan, tinggalkan mezbah, gak usah khotbah dulu, pergi beresin. Ayat yang kedua mirip, kalau kamu di mezbah, ingat di hati orang lain. Tadi ayat itu tuh biasa-biasa saja. Di kampus ada yang cerita, Rod kamu ingat si ini? Sebutlah nama si mantan saya. Ya ingatlah.
Sampai sekarang dia nggak punya pacar. Ya terserah dia punya apa enggak. Mau nikah kayak mau enggak kayak. Tunggu dulu. Dia dengar begini, kenapa nggak mau nikah, nggak mau punya pacar. Dia bilang begini, semua laki-laki gombal kayak Jarot. Ya elah, saya bilang, itu mah dia sendiri sensitif, dia di kepahitan. Memang aku pernah, zaman saya dulu, itu SMP, setelah SMP, belum SMA pula. Masih cinta monyet. Tahu cinta monyet? Cuma pinjem bukunya, pulangnya dikasih amplop, dikasih surat, isinya I love you. Ku pegang tangannya juga belum pernah. Ku boncengin pakai sepeda juga belum pernah. Apalagi ku cium belum pernah pula. Pegang tangan juga belum pernah. Paling belajar bersama begitu. Lalu putus, ya sudahlah gitu kan. Dia kepahitan, ya terserah dia gitu kan. Tapi dapat ayat, khotbah di mimbar, ingat sesuatu, pulang. Aduh Tuhan, masa mau pulang kampung? Tapi karena dikejar terus, saya pulang kampung loh. Sampai rumah, ambil sepeda, pergi ke rumah dia. Muterin kompleknya. Nggak jadi. Nggak jadi. Tuhan, masa sih harus begini? Udah Tuhan, aku minta ampun, aku berubah. Aku gak mau main-main lagi pokoknya. Aku sekarang gak mau cari pacar lagi. Aku mau cari istri. Dapat tuh dia. Itu saya dapat waktu kuliah saudara. Setelah saya bertobat, lahir baru, saya gak mau cari pacar lagi. Saya cari istri. Apa bedanya? Saya bergumul, siapa diri saya bergumul, apakah pasangan saya minta tanda dari Tuhan, tanda digenapi, menyatakan diri. Gak suka cinta-cintaan, putus, gak mau lagi. Buktinya saya pernah gak cinta-cintaan, gak pegang tangan aja putus. Orangnya sakit hati, kan melukai hati orang lain. Tapi saya bilang sama Tuhan, yang penting saya bertobat, yang penting saya berubah. Jadi udah pulang ke Solo nih, tapi gak jadi ke rumahnya. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ide. Tunjukkan aja kesungguhan kamu bertobat, pergi ke rumahnya. Kan dia kuliah di Jogja. Titip pesan aja sama ibunya gitu. Oh iya juga ya gitu. Ambil sepeda langsung parkir depan rumah. Yakin dia kan. Ketok pintu, ibunya keluar. Bu, namanya Winarni Nani. Bu, Nani ada? Ada. Loh kok ada? Saya dijebak sama Roh Kudus. Lah kok ada? Udah saya bingung saya. Begitu ada saya bingung saya. Kan saya dikasih logika tadi. Yang penting sungguh-sungguh. Tunjukkan niat. Tuhan tuh yang penting niat gitu kan. Nanti dia paling gak ada gitu kan. Yakin. Begitu ada bingung saya. Duh kenapa ada ya. Aduh. Oke ya singkatnya saya bicara bahwa saya lahir baru. Saya ditegur bahwa saya punya kesalahan. Melukai hati kamu. Saya minta maaf. Bukan berarti mau balik kembali. Tapi saya mau hidup lebih serius gitu ya. Saya bertobat. Saya gak mau lukai hati orang lain lagi. Nah, singkat cerita ya saya balik ke Bogor. Kuliah lagi. Dapat dia. Dia juga akhirnya dapat pacar. Karena gak luka hati lagi. Maka di sini kalau ada yang luka-luka hati jangan disimpan ya. Harus move on. Apa itu move on? Firman Tuhan berkata, yang lama berlalu, yang baru datang. Yang lama gak berlalu, yang baru gak datang-datang. Jadi yang lama ini harus berlalu dulu, beresin begitu ya. Oke, balik lagi ke Paskah saudara ya. Paskah adalah pergantian, Paskah adalah pelubutan. Dosa dihapus, apapun dosanya. Saya punya dosa maling, mangga, nyuri buku perpustakaan, bikin sakit hati orang lain sampai gak mau nikah orang itu. Jadi makin saya hitung-hitung dosa saya makin banyak jumlahnya. Dan saya berkata Tuhan layaknya saya masuk neraka, saya bukan orang baik seperti yang dikira orang. Tetapinya, untung Tuhan Yesus mati bagi saya. Itulah yang membuat saya, seperti Saulus berkata, aku ini punya Tuhan. Maka sejak kuliah dulu saya pengen banget jadi hamba Tuhan. Bahkan lebih tegas lagi pengen jadi pendeta. Makin yakin substitusi pergantian ini bahwa aku ini hidup bukan untuk saya lagi. Harusnya hidup bagi Tuhan. Saya pengen jadi hamba Tuhan. Bahkan lebih spesifik pengen jadi pendeta. Pulang kampung lagi. Tapi gak cari si mantan bukan. Cari orang tua. Bu, aku mau keluar dari IPB mau sekolah Alkitab. Lah, nggak boleh. Mau jadi pendeta. Ibu saya nangis. Bukan nangis terharu, ojo le, ojo, kowe kok mangan opo? Jangan nanti makan apa? Aduh, ibu saya itu salah jemaat. Kenapa? Dia berjemaat di gereja Protestan, di mana pendeta itu digaji sama majelis, bisa dipetet majelis, ke gerejanya naik sepeda. Coba ibu saya di GBI, pasti boleh saya. Kan gereja bisnis Indonesia ya kan.
pendetanya kaya-kaya. Jadi ibu saya salah jemaat. Wah, ibu saya nangis, ojo le. Ibu saya masuk kamar nangis. Sesengguhan, waduh kalau saya dimarahi tak tabrak. Saya ini orangnya kalau dimarahi malah kebalikannya, makin nekat. Makanya waktu anak saya itu dimarahi sama istri saya ngelawan begitu, istri saya sampai berkata, ini anak siapa gitu. Karena dia ketemu saya udah bertobat, nggak ngelawan-ngelawan. Saya nikah 32 tahun belum pernah aku tampar dia. Anak saya nikah 3 tahun lalu, papa mama pernah berantem, kenapa nanya begitu? Ya nggak pernah lihat. Jadi dia ketemu saya, pacaran dengan saya setelah saya lahir baru. Tapi anak saya ternyata lahir dengan DNA saya sebelum lahir baru. Jadi buah itu enggak bisa nebeng, bertobat itu individual, masing-masing harus berubah. Jadi anak saya remaja, kayak saya remaja dulu, waduh istri saya sampai hampir muntah darah. Bandel, keluyuran, ngelawan. Maka waktu dulu saya dibilang jangan jadi pendeta, kalau saya dimarahi, oh saya kabur, keluar. Ibu saya nangis, nggak ada suaranya. Waduh, jadi berarti nangis banget, ya sudah. Akhirnya begini, nak kamu pengen jadi pendeta itu pasti emosi. Padahal bukan emosi, merasakan penebusan. Aku berdosa harusnya mati, Tuhan Yesus mati bagi saya. Sekarang kamu mau hidup bagi Tuhan. Gitu. Bagi saya begitu, tapi bagi orang tua kamu emosi nak. Tunjukkan kalau itu panggilan. Oke saya tunjukkan bu. Kamu insinyur, sudah lulus insinyur, masih pengen jadi pendeta, berarti itu panggilan. Kalau sekarang ini kamu emosi. Ya udah aku balik ke Bogor cari insinyur, mau tak kasih ibu saya. Nanti kalau udah insinyur aku menjadi pendeta. Duh kelamaan ya, insinyur 4 tahun, kuliah teologi 3 tahun. Gimana ya lulus insinyur sekaligus pendeta. Aku cari akal, cari pacar anak pendeta. Itu anak gembala itu. Jangan gembala Protestan saudara, dipecat majelisnya, gereja Pantekosta dong, GBI dong ya kan nepotisme. Gereja diwariskan ke anaknya. Dalam bahasa nyinyirnya nepotisme, dalam bahasa rohaninya apa? Berarti orang tua bisa memberikan visi kepada anaknya, estafet pelayanan yang disambungkan. Oh, tergantung Anda otaknya negatif atau positif. Otaknya negatif, nepotisme. Nyinyir ya kan. Jadi sampai saya itu cari pacar saja, supaya nanti saya hidup untuk Tuhan, istriku, pacarku tuh mendukung hidupku. Kenapa saya begitu menggebu-gebu soal pelayanan? Karena saya yakin saya ini hidup substitusi. Lulus IPB, jadi insinyur, udah siap nih jadi pendeta. Gitu. Orang tuanya dia yang pendeta. Kamu gak usah jadi pendeta. Yalah, ibu saya udah bilang boleh. Pokoknya ibu saya, bapak saya itu syaratnya tuh, udah insinyur masih pengen jadi pendeta, berarti panggilan. Malah calon mertua yang bilang enggak usah. Kamu jadi suami, kamu kan, ya waktu itu belum menikah ya kan. Dua-duanya kerja, nanti kalau udah kerja masih pengen melayani berarti panggilan. Ya sudah, saudara. Namanya calon mertua, kita bilang kita bantah, enggak diterima nanti lamaran. Saya kerja saudara di Astra, diberkati lagi. Istri kerja juga di Hero, diberkati lagi. Tapi tetap enggak luntur tuh namanya pengen jadi hamba Tuhan. Makanya tahun 90 tuh saya masuk di sebuah gereja di situ, ketua pemuda iya, ketua misi iya, ketua anak juga iya, depannya pendidikan juga iya. Kayak full timer aja, malah bukan full time lagi, overtime. Gaji RP 00. Bener enggak digaji, mengabdi. Sampai banyak orang kira saya itu pendeta loh. Saya bukan pendeta loh. Ya Jarod di Janarko, ada MPD, ada insinyur, ada doktor, tapi nggak ada pendetanya, nggak ada. Karena saya bukan pendeta. Kenapa ceritanya? Ketika saya sudah menikah, mertua udah nggak bisa bilang lagi jangan jadi pendeta. Kita sudah keluarga baru, sudah mandiri. Orang tua bukan izin, pemberitahuan. Maka mengabdi di gereja. Mengabdi 5, 6, 7 tahun, gembala berkata, saya nggak dapat peneguhan kalau kamu itu full time. Ya sudah, Bapak jasmani, Bapak mertua, Bapak rohani, semuanya bilang kamu bukan full time, bukan pendeta. Sampai sekarang saya enggak pendeta. Bukan pengerja, saya bukan majelis, bukan PDB, bukan PDM. Saya pengusaha, saya dagang. Tapi saya apapun posisi saya dalam hidup ini, saya mahasiswa yang melayani Tuhan. Saya pegawai perusahaan yang melayani Tuhan. Buka usaha sendiri, saya pengusaha yang melayani Tuhan. Kenapa? Karena konsep pasca substitusi. Bahwa hidup saya
adalah miliknya Tuhan. Karena harusnya saya mati, tapi saya hidup. Itu yang membuat saya bahwa ya sampai mungkin saking banyaknya pelayanan kali ya, sampai orang tuh mengira saya itu pendeta gitu. Makasih Pak Pendeta, makasih Pak Pendeta. Kalau di Medan, makasih Boksu. Dipanggil Boksu, dipanggil pastor, dipanggil pendeta. Saya bukan, bahkan di gereja saya di mana saya berjemaat, saya nggak punya kartu pengerja loh. Gereja saya itu kalau sebulan sekali kan ada di Sentul tuh doa pengerja. Pemain musik dapat kartu, WL dapat kartu, sound system dapat kartu, bisa masuk. Saya nggak bisa masuk. Gimana mau masuk nggak punya kartu? Gimana punya kartu bukan pengerja? Saya betul jemaat biasa loh. Saya bukan pendeta, tapi saya berani berkata saya hamba Tuhan. Bahkan untuk melayani itu, saya sekolah teologi ya sampai doktor. Dosen teologi juga, tapi bukan pendeta. Dalam arti nggak ditahbiskan. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara itu ditahbiskan, nggak ditahbiskan. Saudara semuanya hamba Tuhan. Karena pada waktu perjanjian lama, anak sulung mati semuanya, yang bangsa Israel nggak mati. Maka anak sulung Israel itu adalah hidup bagi Tuhan. Nah kita harusnya mati bagi dosa, tapi nggak mati, maka Alkitab itu juga urut sama. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Tuhan. Jadi kita ini semuanya hamba Tuhan, cuma ada yang pemain musik, ada yang WL, saya bukan pendeta tapi pembicara teman khotbah. Semuanya hamba Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah mati, atau istilah yang lain, orang mau ikut Kristus harus menyangkal diri. Dan mati terhadap diri sendiri. Dan kita hidup bagi Tuhan. Tuhan, hidup saya ini untuk Tuhan. Hidup saya ini untuk Tuhan. Tapi memang sering kadang-kadang pengalaman, kejadian, pembelajaran yang bukan dari firman, tapi dicampur dengan pembelajaran dari proses hidup. Konsep bahwa saya ini tidak memiliki hidup saya sendiri, tapi untuk Tuhan akan makin kuat. Saya nikah sama dia tahun 90, merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, hidup sederhana. Lalu nabung, beli rumah satu, nabung lagi, beli rumah dua, nabung lagi, rumah satu, rumah dua dijual, beli kapling besar satu, nabung lagi, renovasi, lalu setahun lagi kebakaran, habis. 13 tahun nyarinya, nggak di asuransi lagi, habis kebakaran. Aku udah tahu lama namanya harta tuh nggak kekal, udah tahu. Tapi begitu kebakaran itu ngehnya bahwa harta yang dicari 12 tahun itu 2 jam habis. Gak percaya, cari korek api. Tak kasih PR. Habis kebaktian, omamu obongan, bakar rumahmu. Gak usah ya. Gak usah, tapi saya mengalami kebakaran, itu sadar sesadar-sadarnya, aduh harta itu gak kekal ya, 2 jam habis. Nah orang lain melayani, kehilangan, apalagi kebakaran, mungkin protes kali, Tuhan aku melayani, kenapa begini, saya kebakaran, saya sadar banget Tuhan. Terima kasih buat pelajaran ini, aku makin sadar bahwa harta tidak kekal, sekarang saya mau cari yang kekal. Saya makin semangat melayani. Saudara lahir baru karena pengaruh saya, itu namanya buah kerajaan. Saudara berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan. Itu nggak bisa kebakar. Saya makin semangat melayani. Kemarin singkat cerita, COVID Delta. Saya punya anak 3, nomor 1, nomor 2 lebih kayak istri. Anak bungsu, aduh perempuan tapi kayak sayanya udah plek-pleknya. Masuk Instagram saya, cari foto anak saya, kalau pengen tahu Pak Jarod itu kalau jadi perempuan kayak apa ya? Nah kayak dia. Hidungnya sama, ngelukis sama, seruntulannya sama, nggak betah di rumah sama. Loh itu anak saya kena COVID bulan Juni-Juli, Delta. Udah pingsan 2 kali, sesak nafas segala macam. Itu sejak itu sudah ke Gunung Rinjani, sudah ke Aceh 2 minggu, sudah ke Manado ada seminggu kali. Ke Bali 2 minggu. Nah kamu di Bali 2 minggu foto depan hotel terus, itu habis berapa? Gratis. Kan hotel ini ngasih gratis 1 hari. Orang kaya, orang mana ke situ, lihat bagus banget, perpanjang dong ya kan? Anak saya kagak perpanjang, pindah gratis yang lain. 2 minggu loh kagak bayar. Ya
Ini sama, baru-baru ini nih. Aduh, Keraja 4. Ini sekarang, nanti kamu lebaran mau kemana? Katanya mau ke Thailand. Oh, saya setuju ya, kenapa setuju? Thailand libur lebaran cuma tanggal merah. Anda lebaran di Indonesia, mau makan ngantri, mau kencing ngantri, mau ngapa juga ngantri. Gak usah Thailand, Malaysia aja libur cuma 3-4 hari. Maka kalau kita libur lebaran itu perginya kayak Malaysia, Thailand, liburannya sepi, gak perlu ngantri, aman dari COVID. Sudah lewat masa liburan gitu. Tapi anak saya tuh benar gak bisa, gak betah di rumah. Persis bapaknya udah. Gak betah di rumahnya sama gitu. Sakit, boom. Bukan berarti saya pilih kasih ya. Tapi waktu anak saya yang mirip bener mukanya kayak saya. Bandelnya kayak saya. Suka ngelawan kayak saya. Tapi saya udah berubah, lahir baru. Dia berubahnya butuh proses. Itu sakit, COVID, nafas sampai sesak begitu. Dan waktu sakit COVID itu kan isoman di rumah. Rumah sakit penuh semuanya. Obat lagi nggak ada, lagi kosong. Saya bingung, obat bisa kosong. Butuh antibiotik 40, cuma ada 9. Butuh antivirus, butuh 30, cuma ada 6. Rupanya Indonesia negara ajaib. Orang-orang sehat pada beli obat semuanya. Buat cadangan. Jangan-jangan ada juga begitu waktu beli obat ya. Supaya kalau kena jadi punya stok. Kita yang sakit beneran gak dapat obat. Oksigen kosong juga, aduh. Dokter penuh. Akhirnya kita, rawat di rumah ya gitu. Anak saya ragu-ragu sempat. Tapi gimana cari rumah sakit kosong? Makanya gak ada yang gak bisa. Saya tuh 2 minggu sebelum anak saya COVID, saya khotbah di sebuah keluarga cukup kaya raya. Punya rumah sakit swasta rujukan COVID yang bagus banget di Karawaci. Saya khotbah tempatnya dia tuh setahun sekali udah pasti hari Minggu. Non hari Minggu seminar setahun sekali juga. Jadi cukup dekat. Bahkan 2 minggu sebelum anak saya sakit, khotbah di situ. Saya berharap bisa masuk rumah sakitnya gitu kan. Tapi dia minta maaf, penuh betul-betul penuh. Kalau mau harus ngantri di UGD. Saya cari teman lagi. Yang kebetulan lagi ngantri di UGD. Pak aku udah ngantri 8 jam nih, belum bisa masuk. Bus, yang lagi 12 jam. Waduh. Berarti waktu ngantri harus mobil yang bagus, AC bisa nyala tapi agak nggak bahaya, cukup rapat, harus bawa pampers, bawa ini. Kalau akhirnya nggak dapat, pulang ke rumah. Wih, mentalnya malah down. Telepon lagi gembala yang punya koneksi juga. Lah Rod, Mas Jarod dia panggil saya Mas. Jemaatku tuh ngantri tuh dalam antrian dipanggil Tuhan. Wah, beritanya kok begini semuanya. Bener saudara. Itu pas COVID Delta itu. Akhirnya betul-betul ya udah rawat di rumah deh. Rawat di rumah hari keempat. Anak saya tergeletak di lantai. Posisinya sih kayak posisi, maaf nih kayak mayat. Aduh, itu jantung saya kayak putus loh. Saya bangkrut saya kuat. Rumah kebakar saya kuat. Tapi waktu anak sakit, waduh saya nangis loh. Nangis benar saya. Itu hari-hari di mana saya sering nangis di hadapan Tuhan. Tapi singkat cerita, hari yang kedua, hari besoknya lagi, pingsan yang sekali lagi, waduh jantung saya kayak berhenti benar. Cukup lama lagi itu pingsannya. Dan istri saya juga lagi ketularan di lantai bawah. Jadi istri nggak tahu kalau anak pingsan, anak nggak tahu kalau istrinya mamanya ketularan. Karena kalau dia tahu, nanti dia stres merasa nulari mamahnya. Karena udah diwanti-wanti sama kakaknya 2 yang di Singapura. Hati-hati ya Levin, kamu tuh jangan pergi-pergi, ingat di rumah ada papa mamamu. Aku ada papa mama, aku mau pulang ke rumah peluk masih lengkap ya gitu. Saking horornya waktu itu gitu. Di mana-mana orang kena meninggal pas COVID Delta itu. Jadi kakaknya itu sampai wanti-wanti begitu. Memang itu anak paling kecil saya banget. Tetap aja ke kafe, tetap aja gimana, kena beneran. Duh. Makanya kita gak mau kasih tahu kalau mamanya ketularan. Supaya dia gak drop, pingsan, blek. Waktu itulah saya berdoa sama Tuhan, aku mati kayaknya buahku udah banyak. Sejak lahir baru aku gak pernah berhenti pelayanan. Tapi kasih kesempatan anak saya hidup Tuhan. Tapi saat itu justru Tuhan berkata, di rumah ini gak ada yang mati. Kamu hidup, anakmu hidup. Waduh kenyataannya anak saya masih pingsan. Tapi kayak, saya coba lagi, Levin. Saya gak berani teriak, nanti saya dengar. Kalau kamu dengar suara papa, kamu gerakin. Tanganmu, kakimu. Saya sentuh, ya gak bergerak juga. Saya ulangin lagi, Levin. Coba kalau mau dengar, gerakin kakimu atau tanganmu. Saya lihat jarinya dia begini. Kayak nyoba untuk bergerak. Mata tetap tertutup,
Tapi tangannya, aduh itu saya udah cukup Tuhan, cukup saya tahu. Dia hidup. Cukup lama proses nungguin dia, suruh tarik nafas, suruh lepas nafas, suruh jangan buka mata dulu, kalau buka mata gelap nanti malah tambah takut, down psikologisnya, suruh dia duduk, habis duduk baru duduk merangkak, dengan merangkak sempoyongan dia pergi ke tempat tidur. Dengan nafasnya yang tersengal-sengal. Ketika saya melihat betapa susahnya orang bernafas, saya sekarang menghargai loh setiap nafas yang saya, kayak bangun tidur masih bernafas, kesempatan hidup, perpanjangan hidup. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami memaknai Paskah sebagai diluputkan dari kematian, dimerdekakan dari dosa. Dan kalau kami hidup hari ini adalah perpanjangan, karena sebenarnya kami mati karena dosa, tapi kami hidup karena Kristus. Seperti bangsa Israel merayakan Paskah dengan bersukacita, bersorak-sorai karena dimerdekakan dari perbudakan. Betapa hebatnya kami dimerdekakan dari budak dosa. Kami bisa menang atas dosa dan kami berproses di dalam kekudusan yang semakin menuju keserupaan dengan Kristus yang tidak mungkin kami lakukan secara manusia. Tapi Roh Kudus-Mu memberi kekuatan kami untuk kami berproses dan berubah. Semakin hari kami semakin baik. Terima kasih Bapa untuk penebusan karya Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke sorga bagi kami, menyediakan rumah bagi kami. Turun Roh Kudus masuk dalam roh kami dan menyertai kami apapun yang terjadi. Sehingga kami punya kehidupan, cara respon yang berbeda. Sekalipun kami tinggal di bumi, di dunia dengan kejadian yang sama. Kami memandang dunia, kami memandang kejadian, kami memandang kehidupan dengan sudut pandang sorga. Terima kasih Bapa untuk hidup yang berbeda ini karena kelahiran Kristus dalam roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita baru saja mendapatkan firman Tuhan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saat ini ada di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming, mari kita persiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Kita akan memasuki perjamuan kudus kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Salibnya, oh, salibmu Tuhan, salibmu yang menjadi tanda Engkau menanggung semua dosa kami dan memikul semua pelanggaran kami. Sebab itu sangat mulia. Di sana Engkau mencucurkan darah-Mu, menggantikan kami menanggung semua dosa dan hukuman kutuk yang harus kami pikul. Terima kasih Tuhan. Oleh
Tuhan pada salib itu. Di mana Tuhan telah menggantikan kita di sana. Dan anggur yang ada pada tangan kita masing-masing. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita. Di mana Ia telah mati menggantikan kita. Dan sekarang kita hidup oleh kebaikan kemurahan-Nya. Pada waktu malam, Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan memberikan anggur pada murid-muridnya. Saudara-saudaraku, bukankah roti dan anggur yang ada pada tangan kita merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus dan menjadi tanda untuk memberitakan kematian Kristus di dalam penghidupan kita? Mari kita makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sambil musik berjalan, mari kita mengucap syukur. Oh, terima kasih Bapak. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat roti dan juga anggur yang sudah kami nikmati sebagai tanda persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih mengingatkan kami bahwa kami sudah Engkau tebus. Dan sekarang ini kami hidup bagi-Mu. Hidup untuk kemuliaan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Aba ya Bapak. Buat putra-Mu yang telah mati menggantikan kami. Kami bersyukur buat berkat kebaikan kemurahan-Mu. Bukan saja hidup kekal, tetapi juga Engkau mengubah hidup kami. Engkau juga memulihkan keluarga kami. Engkau juga memenuhi setiap langkah hidup kami dengan hadirat dan penyertaan-Mu. Sehingga di setiap musim apapun, Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan mereka yang saat ini berbeban berat mengalami kelegaan karena nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada di antara kita pada hari ini yang baru pertama kali beribadah pada siang hari ini? Baik, semua adalah jemaat yang setia. Puji Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk hadir di doa fajar yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi melalui Zoom. Yang kedua, Bapak Ibu, kita aktifkan kembali kegiatan Kersel kita di Kersel masing-masing, dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Kersel, silakan mengikuti atau bergabung dengan Kersel-Kersel yang sudah ada. Bapak Ibu dapat
di sini menghubungi Pak Haryanto, ada Budian, untuk mendapatkan tempat kersel yang di mana Bapak Ibu bisa bergabung dengan kelompok kersel yang sudah ada. Meskipun COVID sudah mereda, tetapi tetap patuhi prokes, mengantisipasi lebih baik daripada mengobati. Terima kasih banyak pada siang hari ini. Ibadah kita sudah selesai, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak. Ibadah kami selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai menyertai kami. Sebab itu Bapa, ketika kami meninggalkan tempat ini, berkat-Mu tetap ada pada kami. Pulanglah dengan berkat dan kemurahan kebaikan Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah setiap usaha-Mu, diberkatilah setiap lumbung-lumbung padi-Mu, bahkan setiap tempat mana Engkau berpijak menjadi tempat kemenangan bagi-Mu. Tuhan melindungi Engkau dengan wajah-Nya dan menjauhkan Engkau dari segala sakit penyakit menular yang mematikan sekalipun. Pulang dengan berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu silakan duduk bersaat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu yang membawa persembahan, boleh untuk memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Dan boleh untuk turun tangga melalui tangga yang dari sebelah kanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.